teman-teman, kita lagi nunggu satu teman, namanya Raffi. Kita mau bahas tentang seputar cara atau tips gampang dalam meraih beasiswa Jepang. Ini Raffi langsung sudah masuk nih di Zoom meeting. Kita ngobrol-ngobrol sama Raffi. Sebentar. Iya, Mbak, nggak apa-apa. Aku udah ngobrol tapi ternyata lupa. Gimana Raffi kabarnya? Alhamdulillah baik, Mbak. Sehat, Mbak Put? Alhamdulillah aku juga sehat. Sudah berapa lama nggak pulang sih, Raffi? Dari 1,5 pertama, tahun, Mbak. dari pertama ke Iya, sana ya? belum sempat pulang. Harusnya sih September ini, tapi karena pandemi jadi ya Harus di sini molor dulu aja lagi deh. ya? Mesti molor lagi. Oke. Hari ini temanya cara gampang meraih beasiswa Jepang. Nanti ada 3 Waduh. segmen. Nanti Ya, ada Mbak. 3 segmen. Segmen pertama opening, nanti kita ngobrol bebas. Nah, seputar itu aja sih. Iya. Terus apa aktivitas mahasiswa itu di situ. Tapi keluarga di Jogja sehat semua ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, Mbak. Pada tidak keluar rumah. Di rumah terus. Dapat work from home. Tapi di Jogja kayaknya nggak terlalu ini deh. Maksudnya daripada wilayah lain ya. Maksudnya mengingat kayak Jakarta, Jawa Timur tuh parah-parah loh. Ya, Mbak, mungkin karena nggak metropolitan kali ya mungkin, atau selain itu juga, kurang. Mungkin karena warganya cukup patuh mungkin ya. Iya. Patuh sama Sultan. Kalau di Jepang gimana? Kalau di Jepang ya relatif membaik sih, Mbak, karena masyarakatnya memang bahkan sebelum pandemi ini udah pada tertib gitu, pada pakai masker kemana-mana. Terus kalau misal dikasih arahan tuh semuanya nurut, jadi relatif lebih cepat selesainya. Kok malah gelap ya muka saya? Kemarin saya Zoom loh, muka gelap. Biasa komplain sama orang-orang di Kemarin Zoom, terakhir kali Zoom yang sama narasumber dari mana, Mbak? Yang dari minggu lalu Rusia itu dari Rusia. Iya. Terus minggu ini sama kamu, minggu depan dari Meksiko kalau nggak salah. Oh, bahas apa tuh Mbak yang dari Meksiko? Enggak, ya ini bahas itu teman-teman aja sih. Jadi yang setiap hari Senin itu kan kayak internasional, Senin internasional gitulah. Jadi topiknya itu internasional gitu setiap hari Senin. Jadi baik ada teman Indonesia yang sedang di sana atau memang teman yang sudah pernah ke Indonesia. Kita biasanya gitu. Jadi ketika ngobrol tentang gimana sih Indonesia kemarin datang ke sini kemana aja gitu. Jadi ada peririsannya gitu ya, Mbak? Ada peririsannya. Jadi nggak bener-bener yang kita ngundang orang yang sama sekali gitu. nggak tahu Indonesia atau cuma tahu tapi belum pernah datang gitu. Sementara ini masih menghindari yang gitu. Jadi masih temen yang sudah pernah ke sini. Jadi kayak paling enggak itu gitu ngobrolnya, Mbak. Selain nyambung itu pemirsa itu juga tahu gitu loh. Kita itu nggak asal pilih narasumber gitu kan. Maksudnya bahasannya juga nggak asal gitu loh. Nah, jadi nggak. Nah kemarin itu ada yang DM kami tentang Jepang. Nah aku tuh lupa mau ngabari kamu dari kemarin sebenarnya. Terus kayak pagi-pagi gimana pun nanti zoomnya gitu. Lah ya aku lupa belum ngabarin Raffi aku gitu. Ada yang DM kami. Sebenarnya dia merekomendasikan temennya. Mbak, ini dong bahas tentang beasiswa Jepang. Ini ada temanku yang cukup capable untuk bahas ini. Oh ya terima kasih masukannya. Terus ya sebenarnya nggak apa-apa juga sih saran dia, tapi kayak aku bilang sama teman-teman, aku punya teman kayaknya lebih ini, sekalian aku juga mau aku masukkan ke YouTube channel aku gitu. Oh iya Mbak, oke. Jadi biar sekalian satu produksi tapi sekalian jalan. Jadi satu konten. Buat kontenku juga, kontenku kayak ya behind the scene gitu ya, behind the scene-nya. Maksudnya kayak obrolan kita ini. Sedikit gitu, terus nanti beda lah. Kalau di TV kan lebih ini ya, lebih tersegmen lah ya. Lebih tersegmen. Agak strict. Terus tapi kalau nanti kan kita setelah itu kayak obrolan kayak gini juga nanti aku masukin dikit-dikit kayak persiapannya seperti apa gitu. Terus aku pikir ya biar sekalian. Maksudnya topik bahasannya kan juga kurang lebih sama gitu loh. Pengen topik bahasan itu.
Data ini. Agak ke situ ya Mas Menteri. Salam jumpa pemirsa, bagaimana kabar Anda? Bersekolah atau kuliah di luar negeri mungkin menjadi impian bagi sejumlah orang. Salam jumpa pemirsa, bagaimana kabar Anda? Berkuliah atau bersekolah di luar negeri merupakan salah satu impian mungkin bagi sejumlah orang. Tetapi banyak orang yang berpikir ulang dengan biaya yang tidak murah ataupun proses dan cara yang juga tidak mudah. Banyak cara memang yang dilakukan, salah satunya adalah dengan proses beasiswa. Tetapi juga banyak yang berpikir bagaimana cara meraih beasiswa dan seperti apa tipsnya. Kita akan berbincang dengan salah satu narasumber spesial saya pada hari ini. Dia adalah Raffi Yoga Jehan Pratama Irsadanar atau biasa dipanggil Raffi. Kita akan ngobrol seputar bagaimanakah cara meraih beasiswa di Jepang. Bersama saya Putri Ramadhani, pemirsa, inilah cara gampang raih beasiswa di Jepang. Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Merumuskan visi di Magelang TV. Hanya di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Ya pemirsa, seperti apa yang saya sampaikan tadi bahwa kita akan membahas satu hal yang mungkin bisa menjadi salah satu solusi bagi Anda yang tengah mencari ataupun para pejuang beasiswa. Kita akan ngobrol bersama Raffi, gimana sih cara gampang raih beasiswa di Jepang. Halo Raffi, apa kabar? Alhamdulillah sehat Mbak. Mbak Putri sehat? Alhamdulillah sehat juga. Gimana nih keadaan di Jepang meski pandemi yang Raffi rasakan sebagai mahasiswa di sana? Ya, alhamdulillah situasinya di sini cukup membaik ya Mbak. Kalau dilihat dari angkanya, tapi meskipun seperti itu, kita mahasiswa masih belum boleh. Beberapa dari kami belum boleh ke kampus, jadi masih work from home, masih online kuliahnya. Oke. Jadi sebenarnya mau Raffi nggak di sana, misalkan Raffi berada di Indonesia pun semua sebenarnya serba online ya untuk saat ini. Iya. Tadi sempat ngobrol nih, Raffi sudah lama banget nggak pulang, ada 1,5 tahun. Ya kan? Iya Mbak. Lama banget ya ternyata. Apa yang paling dikangenin nih seputar Indonesia? Selain kangen sama keluarga. Selain sama keluarga dan teman-teman, tentu makanannya sih Mbak. Karena kan susah nih untuk nyari makanan Indonesia di sini. Oke. Ya paling kangen gudeg kalau di Jogja makanannya. Iya, dan Raffi ini orang asli Jogja ya. Dan kita ketemu beberapa tahun yang lalu di Jogja. Raffi ini orangnya rajin banget. Nah, salah satu yang membuat saya dan juga teman-teman salut adalah bagaimana kinerja Raffi dan akhirnya mendapat salah satu beasiswa yang diimpi-impikan oleh mungkin sebagian orang gitu. Tentu nggak mudah ya Raffi prosesnya. Ya Mbak, tentu persiapannya panjang dan juga seleksinya pun panjang, jadi ya perlu usaha dan waktu juga. Perlu usaha dan waktu. Nah, itu yang kadang mungkin orang tidak terlalu fokus ke situ ya. Taunya, oh dapat beasiswa ya, tapi belum pernah tahu gimana cara-cara untuk ke sana. Nanti kita ngobrolin itu, tapi sebelumnya saya pengen tahu banyak tentang perkembangan di Jepang. Nah, alasan juga Raffi kenapa memilih di Jepang gitu, banyak sekali sih sebenarnya yang ada di kepala saya. Mari kita mulai dengan Jepang. Menurut Raffi, Jepang itu seperti apa? Sebelum dideskripsikan 3 kata untuk Jepang. 3 kata untuk Jepang itu disiplin, teratur, dan bersih. Disiplin, teratur, dan bersih. Oke. Nah, secara deskripsinya lebih panjang. Kenapa disebut disiplin, kenapa teratur, dan juga kenapa bersih? Pertama disiplin ya Mbak, karena di sini memang yang sudah orang-orang banyak tahu gitu. Jepang terkenal dengan orang-orangnya tepat waktu, baik dari kepribadian orangnya maupun dari sistem-sistem yang lain seperti transportasi, sistem perkuliahan. Itu hampir tidak pernah ada kayak kereta terlambat atau bis terlambat gitu. Jadi kalau misalnya ada bis terlambat 1 menit itu orang udah pada
nanya-nanya ini kemana kok bisa keretanya terlambat 1 menit. Gitu. Padahal itu baru semenit ya, kalau kita mikirnya, iya kan, ya, begitu on time dan disiplin ya mereka. Jadi, nah hal-hal seperti itu kan muncul dari keteraturan kan Mbak. Jadi mereka punya banyak sekali peraturan, punya sistem yang rapi sehingga semuanya bisa jadi tepat waktu. Nah makanya itu kenapa tadi aku bilang kalau Jepang itu teratur. Teratur juga. Kalau bersih itu ya refleksi dari keteraturan kedisiplinan orang-orang itu. Jadi salah satu contohnya adalah soal sampah Mbak. Jadi kan di sini sampah tuh dipilah-pilah tuh. Ada sampah plastik, sampah yang bisa dibakar, dan sampah-sampah lain itu dipisahkan secara ketat. Jadi ya orang-orangnya juga disiplin, jadi terrefleksikan dari kebersihannya. Gitu. Oke. Dan yang paling keren memang itu untuk mencari tempat sampah itu nggak di semua tempat gitu loh. Ada memang tempat-tempat khusus ya Raffi. Maksudnya kan kadang kalau sesuatu yang mempengaruhi keindahan dan kebersihan itu sebenarnya malah karena tempat sampah yang ada di mana-mana kan. Selain nggak dipilah-pilah, mungkin kalau sedikit refleksi dengan apa yang ada di lingkungan sekitar kita di sini. Saya tidak menyebutnya di mana ya, di sini gitu. Ya, itu memang karena semakin banyak tempat sampah itu malah sebenarnya kurang memperindah suatu tempat ya. Kalau di sana itu sepertinya tidak banyak ya Raffi ya. Jadi di tempat-tempat tertentu aja gitu. Lalu sempat ada culture shock gitu nggak sih selama kehidupan di sana? Pertama mungkin tadi adalah satu hal yang paling dikangenin Raffi adalah makanan. Ya Mbak, jadi culture shock itu sebenarnya bukan culture shock ya Mbak, tapi kayak kemampuan kita beradaptasi yang memang diuji ketika di sini. Terutama kalau bagi teman-teman yang Muslim, kan itu kita tidak bisa makan semua hal yang ada di sini gitu. Jadi harus memilah-milah. Tapi karena sekarang ada teknologi, ada Google Translate ya, jadi bisa dilihat apa komposisi di belakangnya. Terus selain itu karena tadi kan aku ceritakan Mbak kalau di sini tuh semuanya serba teratur gitu. Nah, keteraturan itu kan sebagai konsekuensi dari banyaknya peraturan yang cukup rumit. Sedangkan kita di Indonesia cukup fleksibel, buang sampah, fleksibel mau pergi kemana-mana. Sedangkan di sini semuanya serba tersistemasi. Waktu aku datang tuh masih agak bingung gitu Mbak, pakai transportasinya, buang sampahnya, jadwalnya gitu. Jadi lebih ke adaptasi ya, penyesuaian adaptasi dengan keadaan lingkungan. Terhadap keteraturan yang cukup complicated gitu. itu masuk culture shock sih, karena budaya ya, budaya ketika yang Raffi bawa di sini, kemudian di sana sedikit dengan keadaan dan juga peraturan. Selain itu di sana itu apa yang paling menyenangkan? Penasaran banget kenapa dari sekian negara Raffi memutuskan untuk memilih Jepang. Karena ini Mbak, selain ini di luar substansi perkuliahan ya Mbak. Jadi karena memang topik penelitianku soal Jepang, jadi baiknya ke Jepang. Tapi selain itu di dunia perkuliahan memang dosen-dosennya punya reputasi internasional dan punya jejaring yang cukup luas, jejaring terhadap orang-orang di pemerintahan, orang-orang di industri. Jadi kalau kita mau penelitian tuh cukup dimudahkan gitu dengan jejaring yang dimiliki sama dosen pembimbing kita. Selain itu untuk kehidupan sehari-hari, Jepang relatif aman, kriminalitasnya cukup rendah di sini. Kemudian juga cukup sistem kehidupannya meskipun rumit, tapi setelah diikuti tuh jadi ini Mbak, jadi nyaman gitu. Jadi merasa aman gitu ya. Ya, merasa aman dan nyaman dan semuanya jadi serba praktis gitu. Kalau sudah terbiasa. Kalau sudah terbiasa. Kalau belajar dari Jepang memang banyak hal ya Raffi ya, yang mungkin pengennya Raffi nanti bawa ke Indonesia. Tapi Raffi selama perkuliahan di sana ada nggak kesulitan-kesulitan sebagai mahasiswa Muslim yang tinggal di Jepang? Kalau sebagai mahasiswa, alhamdulillahnya enggak ya Mbak, karena di kampusku itu, terutama di fakultasku itu 50% mahasiswa asing, jadi lingkungannya cukup beragam. Dan mahasiswa Muslimnya pun cukup banyak, jadi pihak fakultas itu
membuatkan satu space ruangan gitu untuk sholat. Untuk beribadah jadi ya. Ya jadi kita bisa tetap sholat 5 waktu tanpa harus pergi jauh kemana gitu. Keren, Dan kantinnya pun menyediakan makanan halal. menu halal meskipun di jam-jam tertentu, tapi kita dimudahkan lah dengan adanya makanan seperti itu. Jadi, syukurlah. Jadi syukurlah Mbak. Jadi alhamdulillah ya. Yang dimudahkan, iya. Oke. Ya menyenangkan sih jika semua memang dimudahkan. Ya mungkin kita mencoba untuk membuat bahwa betapa menyenangkannya berkuliah atau menimba ilmu di luar negeri. Menurut Raffi gimana sih? Apa yang paling menyenangkan berkuliah di luar negeri? Selain mendapatkan beasiswa ya. Yang paling berkesan adalah ketika kita punya banyak teman dari berbagai negara, dari berbagai latar belakang. Nah, itu kan kita bisa jadi banyak ada pertukaran informasi, banyak pertukaran pengalaman, dan juga kita jadi membuka wawasan gitu, bahwa di negara yang non jauh di sana itu ada budaya lain, ada orang dengan nilai-nilai lain. Nah, itu cukup menyenangkan sih Mbak, di bagian kayak multikulturalisme dan keberagamannya. Selain itu, karena secara fasilitas juga di sini sedikit lebih lengkap gitu, jadi ya sangat terbantu lah dalam perkuliahan. Dan Raffi ini alhamdulillah 1,5 tahun yang lalu mendapatkan beasiswa ini, dan bisa dijelaskan Raffi gimana prosesnya. Nah ini sebelum nanti kita ke tips-tips ya, ini perlu tahu nih gimana perjalanan karena memang tidak mudah, atau kita juga tidak menganggap bahwa ini sulit untuk dilalui. Ini bisa dilakukan, siapapun bisa ya kan Raffi, tetapi ada prosesnya. Seperti apa prosesnya? Nah, jadi sebelumnya aku cerita dulu nih Mbak tentang beasiswanya gitu. Nah, jadi beasiswa yang membiayai aku di sini itu didapat dari pemerintah Jepang. Nama beasiswanya, bahasa Jepangnya itu tuh beasiswa Monbuka Gakusho, tapi orang lebih sering menyingkat beasiswa Max. Ya? Nah, Max. itu beasiswa dari, jadi di Jepang ini Kemendikbud, Kemenpora sama Kemenristek itu digabung. Nah, gabungan kementerian ini memberikan beasiswa kepada mahasiswa asing di berbagai jenjang. Ada dari D2, D3, S1, dan juga pasca sarjana. Dan juga ada beasiswa pelatihan guru, juga untuk beasiswa pertukaran pelajar juga ada. Nah, kalau yang membiayai aku ini beasiswa pasca sarjana gitu, untuk beasiswa pasca sarjana. Nanti kita sambung lagi Raffi ya. Kita break sejenak. Pemirsa jangan beralih dari tempat duduk Anda. Nanti Raffi akan ngobrol gimana caranya dia bisa mendapatkan beasiswa. Siapa tahu kedepannya bisa saja pemirsa yang ada di rumah. Tetaplah bersama kami di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang.